Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Meradesvina, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Bisnis Terhadap Perbentukan Karakter Kewirausahaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, pada pendahuluan, di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini, latar belakang ini Dewasa ini karena kewirausahaan itu menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Menumbuhkan jiwa entrepreneur ini sangat penting dalam membangun karakter di dalam jiwa seseorang. Semakin majunya zaman, masyarakat itu semakin dituntut untuk peka kan terhadap bidang kewirausahaan. Kendala umum yang dialami oleh seseorang, terutama mahasiswa dalam memulai usaha, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya seperti takut mencoba hal baru, keterbatasan modal, inovasi, dan niat. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa yang menjadi calon penerus bangsa, kita tuh harus menyikapi hal tersebut dengan baik agar dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dikutip dari katadata.com, dengan hasil survei oleh Kemenkop UKM pada tahun 2022, total UMKM di Indonesia ini mencapai 8,71 unit usaha dengan Pulau Jawa yang mendominasi sektor ini. Dicatat juga, Jawa Barat ini menjadi juara UMKM dengan jumlah 149 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ini ada Jawa Tengah yang mencapai 145 juta unit, lalu disusul oleh Jawa Timur sebanyak 115 juta unit. Nah, untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan adanya penanaman karakter dari segi komunikasi bisnis dalam meraih kerjasama di bidang kewirausahaan. Komunikasi adalah suatu elemen penting dalam membentuk kehidupan bersosialisasi dengan lebih baik dalam sebuah bisnis. Komunikasi ini menjadi satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian sebuah usaha. Nah, komunikasi bisnis di sini itu diperlukan sebagai suatu aset dalam menyampaikan suatu gagasan demi mencapai suatu tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Komunikasi bisnis ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam meraih kesepakatan final sehingga dapat terbentuknya suatu gagasan bisnis baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, komunikasi bisnis juga dapat diyakini menjadi satu poin dalam membentuk suatu kerjasama antar pengusaha melalui beberapa penerapannya. Namun, apakah komunikasi bisnis juga ikut andil dalam mempengaruhi pembentukan suatu karakter kewirausahaan pada diri setiap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta? Nah, hal inilah yang menjadi poin pendukung peneliti untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, di pendahuluan juga ada rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan penelitian ini ya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana para komunikasi bisnis itu dalam mengedukasi kewirausahaan mahasiswa. Apakah mahasiswa memiliki dorongan dalam menerapkan komunikasi bisnis di ranah kewirausahaan dan bagaimana pengaruh komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui peran komunikasi bisnis dalam pembelajaran mahasiswa, mengetahui dorongan mahasiswa dalam penerapan komunikasi bisnis di bidang kewirausahaan, dan mengetahui pengaruh komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manfaat akademis. Dari penelitian ini juga adalah untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi di bidang komunikasi bisnis atau business communication, khususnya mengenai pengaruh komunikasi bisnis dalam pengembangan karakter kewirausahaan.
Lalu yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca untuk di kemudian hari dapat diimplementasikan dan juga menambah kajian literatur untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang serupa. Selanjutnya, di bab kedua itu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu ada konsep. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi organisasi. Studi komunikasi organisasi adalah studi mengenai cara pandang, objek-objek, juga studi mengenai objek itu sendiri. Organisasi ini didefinisikan bergantung pada suatu perspektif yang diambil, namun untuk tujuan studi ini penting untuk dapat disadari bahwa nggak ada tidak ada satu perspektif pun yang dapat menjawab pertanyaan ini secara lengkap. Sebagian orang ini menganggap organisasi sebagai suatu subjek yang menyenangkan dan menarik. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk memahami organisasi dengan mendeskripsikan komunikasi organisasinya, memahami kehidupan organisasi, dan menemukan bagaimana kehidupan terwujud lewat komunikasi. Kegiatan manusia dalam mempelajari dan mempraktekkan komunikasi organisasi itu sendiri memiliki tujuan yang berbeda dalam beberapa aspek. Contohnya, itu seperti mengetahui seberapa besar komunikasi bisnis dalam membangun karakter kewirausahaan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori fusi Bakin dan Argyris Bake pada tahun 1950 yang menyarankan suatu proses fusi. Ia berpendapat bahwa organisasi hingga suatu tahap tertentu dapat mempengaruhi individu, sementara pada saat yang sama individu juga dapat mempengaruhi organisasi. Juga ada suatu ketidaksesuaian yang mendasar antara kebutuhan kebutuhan pegawai yang matang dengan persyaratan formal organisasi. Organisasi juga mempunyai tujuan yang berlawanan dengan tujuan individu. Nah, sejalan dengan teori fusi Baki dan Argyris yang digunakan pada penelitian kali ini, pada hasil penelitian akan dijelaskan hasil pembentukan karakter kewirausahaan dari pengaruh komunikasi bisnis pada mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di penelitian terdahulu, yang pertama, penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Quratul Aini dan Farah Oktavani dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol 17 nomor 2 bulan September tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha dan Lingkungan Keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga baik secara simultan maupun parsial terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Penelitian ini bersama dengan halnya penelitian yang saya lakukan karena penelitian sebelumnya ini membahas tentang minat mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Surya Trian Oktavianto dan Marheni Eka Saputri STMBA dari Universitas Telkom dalam E-Proceeding of Management Vol 7 nomor 1 April tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh Entrepreneurship Barriers terhadap minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh entrepreneurship barriers terhadap minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung. Studi pada program studi administrasi bisnis dan ilmu komunikasi. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sejumlah 400 mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis dengan metode pengambilan sampel yaitu probability sampling dan cluster sampling. Penelitian ini juga memiliki hasil bahwa entrepreneurship barriers secara parsial memberikan kontribusi pengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Nah, penelitian ini juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang minat berwirausaha mahasiswa.
Selanjutnya, di penelitian yang selanjutnya, pernah dilakukan juga oleh Gali Palito dan Deden Syarif Hidayatullah dari Universitas Telkom dalam E-Proceeding of Management Vol 3 nomor 2 Agustus tahun 2018 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Komunikasi Bisnis angkatan tahun 2015, Universitas Telkom. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 263 responden yang telah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Komunikasi Bisnis Universitas Telkom angkatan 2015. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa metode pembelajaran pendidikan kewirausahaan ini terbukti memiliki pengaruh positif terhadap minat berwirausaha ke mahasiswa Fakultas Komunikasi Bisnis angkatan 2015 Universitas Telkom. Nah, penelitian ini juga memiliki persamaan pada penelitian yang saya jelaskan ini, yaitu sama-sama membahas terkait minat berwirausaha dan dengan syarat responden yaitu mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Penelitian terdahulu, yang selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Karin Angguntias dan Raulis Jabat dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 16 nomor 2 tahun 2021 dengan judul Studi Komparatif Komunikasi Bisnis pada Wirausaha Pria dan Wanita. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan komunikasi bisnis pada karakteristik pria dan wanita dalam menjalankan bisnis. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan kuesioner. Hasil yang didapatkan adalah bahwa rata-rata komunikasi bisnis wanita sebesar 36,70 itu lebih tinggi dibanding rata-rata komunikasi bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan pria. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang dijalankan oleh seorang wanita memuat pesan yang lebih lengkap, menggunakan kata dan kalimat yang singkat dengan pemikiran secara cermat, disampaikan dengan jelas, sopan, dan penuh ketelitian terhadap audiens. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ernawati Linda Rosalina dan Muharika Dewi dari Universitas Negeri Padang dalam jurnal IJIRSE, Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering, Vol 1 nomor 1 Maret tahun 2021 dengan judul Efektivitas e-learning mata kuliah kewirausahaan di Universitas Padang pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran kewirausahaan menggunakan media website dalam pembelajaran e-learning yang dilakukan Universitas Negeri Padang pada pandemi COVID-19. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Evaluasi dilakukan kepada 307 orang sampel yang menyandang status sebagai seorang mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran kewirausahaan menggunakan e-learning pada masa pandemi COVID-19. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan set pertanyaan tentang kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor menyesuaikan kurikulum yang ada. Analisis data menggunakan teknik presentasi dan perhitungan selisih skor nilai. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara kognitif, afektif, dan psikomotor yang berarti nilai hasil belajar mahasiswa masih belum mencapai batas nilai berkategori baik pada rata-rata skor kurang dari 80. Maka rekomendasi hasil evaluasi ini adalah dibutuhkan peningkatan kinerja program pembelajaran e-learning untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Amin Yusuf, Trisuminar, Bagus Kisworo dari
Universitas Negeri Semarang dalam Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment Vol 3 nomor 2 Desember tahun 2019 dengan judul Karakter Kewirausahaan Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakter kewirausahaan mahasiswa jurusan PLS VFIP UNES. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian juga menunjukkan pengenalan diri mahasiswa Prodi PLS termasuk pada kategori kuat. Karakter kewirausahaan mahasiswa pada prodi ini berada pada kategori potensi yang sedang. Strategi pembelajaran pendidikan kewirausahaan pada prodi pada prodi ini dinilai efektif untuk membekali keterampilan kewirausahaan bagi mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Cut Irna Setiawati dan Saski Isnaini Ahdiawati dari Universitas Telkom dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 6 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Kompetensi Kewirausahaan para Entrepreneur terhadap Kinerja Bisnis. Kasus pada Sentra Industri Rajut Binong, Jati Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis finansial dan kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis non-finansial pada para pengusaha rajut di sentra industri Rajut Binong Jati Bandung. Metode ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja usaha finansial dengan besaran kontribusi pengaruh sebesar 59,4% dan kompetensi kewirausahaan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha non-finansial dengan besaran kontribusi pengaruhnya sebesar 45,8%. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Anggri Aputra Sukmawati dan Nurhayati Aziz dari Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Vol 9 nomor 1 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Lingkungan Pergaulan dan Media Sosial terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan, lingkungan pergaulan, dan media sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode non-probability sampling yang dipilih dengan sampling jenuh atau sensus, yakni semua anggota populasi itu digunakan menjadi sampel yang berjumlah 94 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan, lingkungan pergaulan, dan media sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Husnul Khotimah dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab atau Stiba Ar-Rayah Sukabumi dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 10 nomor 3 tahun 2021 dengan judul Mata Kuliah Kewirausahaan Islam dan Lingkungan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana mata kuliah kewirausahaan Islam dan lingkungan pada perguruan tinggi berbasis pesantren mampu membentuk karakter mahasiswa-entrepreneur. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis dan SPLS 3 yang merupakan salah satu metode alternatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa-entrepreneur. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya inovasi dan dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini. Akan tetapi lingkungan malah memiliki pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan mahasiswa dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan para dosen yang pada umumnya menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya, penelitian
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Francisca Puspita Widiati dan Tri Listira Putri Warganegara dari Universitas Bandar Lampung dalam Zibatik Jurnal. Jurnal ilmiah bidang sosial ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan Vol 1 nomor 10 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Media Sosial, Motivasi, dan Bisnis Kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh media sosial, motivasi, serta kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini juga berasal dari data primer menggunakan analisis regresi berganda, serta korelasi menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif dari variabel media sosial pada minat berwirausaha pada tingkat signifikan, serta taraf signifikasi variabel motivasi memiliki pengaruh positif pada minat berwirausaha, serta pada tingkat signifikasi 0,000 variabel bisnis kewirausahaan memiliki pengaruh positif pada minat kewirausahaan. Selain itu, temuan memperlihatkan perihal media sosial, motivasi, dan bisnis kewirausahaan dengan cara bersamaan mempengaruhi signifikan kepada minat berwirausaha pada tingkat signifikansi 0,000. Selanjutnya ada variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X, yaitu komunikasi bisnis, dan variabel Y, pembentukan karakter kewirausahaan. Dengan komunikasi bisnis sebagai variabel X, bidang komunikasi bisnis meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam suatu organisasi di antara dua orang, sekelompok kecil dalam masyarakat, atau dalam satu hingga beberapa bidang untuk memengaruhi perilaku suatu organisasi. Komunikasi bisnis merupakan suatu ajakan yang alami dan menggambarkan upaya untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi. Kegiatan dalam komunikasi bisnis ini cenderung saat memberikan informasi kepada klien, kolega, dan supervisor. Nah, variabel selanjutnya yaitu variabel Y adalah pembentukan karakter kewirausahaan. Menurut Ronstadt, entrepreneurship atau kewirausahaan ini merupakan sebuah proses dinamik di mana orang menciptakan kekayaan inkremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan berprogres. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang entrepreneur adalah seseorang yang memulai suatu bisnis baru dan yang melakukan hal tersebut dengan jalan menciptakan sesuatu yang baru atau dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber daya dengan cara yang tidak lazim dalam upaya menghasilkan nilai bagi para pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis teori. Di hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk model penelitian, itu ada dua variabel. Yang pertama ada pengaruh komunikasi bisnis dan pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, di bab ketiga ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah menggunakan paradigma pospositivisme yang memegang filosofi deterministik yang menyebabkan adanya kemungkinan penyebab menentukan efek ataupun hasil masalah yang dipelajari dalam pendekatan ini adalah dapat mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang dapat mempengaruhi hasil. Lalu yang kemudian ada pendekatan di penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi deskriptif dan kausal dengan tujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam penelitian, peneliti menggunakan variabel X yaitu komunikasi bisnis sebagai variabel independen dan variabel Y membentukkan karakter kewirausahaan ini sebagai variabel dependen. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian yang menggunakan metode survei dapat memberikan
deskripsi kuantitatif atau numerik tentang tren, sikap, atau pendapat atas suatu populasi dengan cara mempelajari sampel dari populasi tersebut. Hal ini termasuk ke dalam studi cross-sectional dan longitudinal dengan menggunakan kuesioner atau wawancara secara terstruktur untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menyeluruhkan dari sampel ke populasi. Populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini itu merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020, sejumlah 82 orang yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah komunikasi bisnis dan entrepreneurship. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang masih menyandang status sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 45 orang mahasiswa menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Ukuran sampel dengan menggunakan populasi mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 82 orang, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin. Nah, berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 45,05. Kemudian ada hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel X, yaitu komunikasi bisnis berpengaruh pada variabel Y, pembentukan karakter kewirausahaan. Dalam penelitian ini, H0 yaitu peran komunikasi bisnis tidak mempengaruhi pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian H1 dalam penelitian ini yaitu peran komunikasi bisnis mempengaruhi pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di hipotesis statistik, H0 sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu komunikasi bisnis tidak mempengaruhi pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. H0 sama dengan 1 diterima H0 sebab hipotesis dalam penelitian ini yaitu komunikasi bisnis sebagai mempengaruhi pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode survei dari kuesioner secara terstruktur untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menyeluruhkan dari sampel ke populasi. Metode survei adalah suatu sistem pengumpulan data informasi dari orang dengan maksud untuk menggambarkan, membandingkan, atau penjelasan pengetahuan, serta sikap dan perilaku mereka. Kuesioner pada penelitian ini akan disebar melalui Google Forms terkait pengaruh komunikasi bisnis terhadap pembentukan karakter kewirausahaan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada metode pengukuran data, yaitu ada validitas. Validitas adalah kualitas pengukuran data yang menyangkut kebenaran hasil pengukurannya secara akurat dari konsep atau data yang dimaksud. Validitas dapat disebut sebagai pengukuran yang mengacu pada seberapa banyak kebenaran data survei dan eksperimen diuji berdasarkan konsep. Validitas bertujuan untuk memastikan bahwa ukuran hasil pengumpulan data mencakup komponen yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep. Dengan kata lain, uji validitas adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen dari sebuah konsep telah digambarkan. Lalu kemudian selanjutnya ada reliabilitas, adalah kualitas pengukuran data dalam mengkarakterisasi orientasi data sesuai dengan apa yang nampak. Reliabilitas merupakan kualitas dari metode pengukuran yang menyatakan bahwa data yang sama akan dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang atau fenomena yang sama. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tanpa bias atau bebas kesalahan dan untuk memastikan konsistensi dalam instrumen. Dan kata lain, uji reliabilitas adalah indikasi stabilitas dan konsistensi dan yang instrumen mengukur konsep dalam membantu menilai kebaikan suatu ukuran. Selanjutnya ada analisis data univariat. Analisis univariat adalah bentuk paling sederhana dari kuantitatif
yang di dalamnya dapat melibatkan penggambaran khusus dan dalam kaitannya dengan satu variabel, khususnya pada distribusi atribut yang dikandungnya. Format paling dasar dalam penyajian data ini adalah dengan melaporkan studi kasus individual. Lalu selanjutnya ada analisis data bivariat. Analisis bivariat ini adalah suatu perbandingan pada subkelompok yang melibatkan dua variabel. Perbandingan kelompok yang dimaksud adalah seperti analisis pada dua variabel secara bersamaan. Analisis bivariat dalam suatu penelitian sosial akan ditambahkan elemen lain. Tujuannya juga sama seperti univariat, yaitu perbandingan subkelompok yang bersifat deskriptif. Uji bivariat di sini melibatkan dua variabel dengan analisis dua variabel secara bersamaan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Di keterbatasan pada penelitian ini adalah usaha untuk mendapatkan jawaban dari kuesioner yang telah disusun dan disebar. Penelitian ini memiliki kendala karena adanya keterbatasan waktu mendapatkan jawaban dari para responden. Dikarenakan responden merupakan seorang mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan yang cukup padat di setiap individunya. Peneliti mengupayakan yang terbaik demi mendapatkan hasil dari kuesioner yang disebar kepada seluruh responden menyesuaikan jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu kemudian ada kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya data atau informasi yang didapatkan karena proses pelaksanaan pengambilan data ini dilakukan secara online. Begitu pula dengan kelas yang diikuti oleh para responden terkait komunikasi bisnis dan entrepreneurship ini juga dilaksanakan secara online, sehingga informasi yang didapatkan kurang maksimal dan tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada kuesioner penelitian untuk variabel X. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, di komunikasi bisnis memiliki pengetahuan yang bermanfaat, komunikasi bisnis memiliki dorongan pembelajaran yang menarik, komunikasi bisnis berperan sebagai dasar dalam berwirausaha, komunikasi bisnis berperan penting dalam pembentukan karakter, komunikasi bisnis memiliki ciri khasnya sendiri sebagai ranah ilmu wirausaha, komunikasi bisnis mampu mempresentasikan perannya dengan baik, komunikasi bisnis memiliki power dalam menginfluence mahasiswa dalam penanaman ilmu kewirausahaan. Variabel Y yaitu pembentukan karakter kewirausahaan. Saya merasa tertarik dalam mempelajari ilmu komunikasi bisnis dan kewirausahaan. Mata kuliah komunikasi bisnis menarik untuk dipelajari. Komunikasi bisnis tertanam dalam diri saya di kehidupan sehari-hari. Saya tertarik untuk menginfluensakan saya terkait ranah ilmu komunikasi bisnis dan kewirausahaan dalam melakukan aktivitas wirausaha. Saya merasa komunikasi bisnis memiliki peran yang penting. Saya memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu komunikasi bisnis demi kepentingan berwirausaha. Komunikasi bisnis juga cukup andil dalam pembentukan karakter wirausaha saya. Saya akan selalu menggunakan komunikasi bisnis jika nanti mendapat peluang mencapai kesepakatan wirausaha. Saya merasa terdorong untuk melakukan kegiatan kewirausahaan setelah mempelajari komunikasi bisnis. Ya, sekian uh, penjelasan terkait penelitian kuantitatif saya dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.